salahkan ini itu masuk ke wilayah akidah atau fikih? Saya mau tanya. Kalau di akidah kalimatnya cuma 2, 3 ya. Muslim, fasik, kafir. Muslim, kafir. Islam, fisk, kefasikan. Yang ketiga, kufur. Kalau dalam hukum fikih, jika perkaranya perkara hukum murni, maka dia bisa jadi 5. Wajib, mustahab, sunat kalau bahasa kita. Apalagi mubah, boleh, makruh, haram. Di wilayahnya cuma 5 ini. Nggak ada di situ, murtad tuh nggak ada. Dan tidak ada dalam agama Yahudi orang jadi Yahudi dengan trompet, itu nggak ada. Yahudi itu agama nation, agama suku. Kalau nggak keturunan Yahudi nggak bisa jadi Yahudi, walaupun antum itu pakai kopiah kecil itu terus baca Taurat seperti ini, seperti mereka baca. Itu saya masih ingat 2016 jamaah kita meninggal di Paris. Lalu saya diminta untuk menyolatkannya dan memandikannya. Saya bilang, jamaahnya laki atau perempuan? Perempuan, Ustaz. Loh, kok saya yang disuruh ya? Nanti saya yang perlu dimandiin. Ya, terus gimana? Kita ajarin ada ibu-ibu untuk mandiin. Tapi ternyata di masjid-masjid Paris itu sudah disediakan kayak bin rohnya gitu. Ada untuk Yahudi, ada untuk Kristiani, ada untuk Muslim. Orangnya bilang, Ustaz, jangan lama-lama ya doanya. Loh, kok minta tolong tapi kok nggak lama-lama, gimana ceritanya? Saya kalau pengen lama gimana? Ustadz jangan lama-lama. Ya udah, saya nggak lama-lama, 10 menit beres. Kita sholatkan, kita doakan, dan saya nggak baca apa-apa. Padahal di hadisnya bacakan surah Yasin. Hadis Abu Daud, hadis Ibnu Hibban, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin untuk orang mati. Hadisnya disahihkan Ibnu Hibban, didhaifkan oleh Albani. Antum ikut Imam Ibnu Hibban atau Syekh Albani? Sederhana toh? Ikut imam atau syekh? Imam aja ya. Imam salafus soleh mengamalkannya ya. Walaupun Ibnu Hibban sudah lewat masa salaf, sudah masuk khalaf. Akhirnya saya buru-buru aja baca doa yang sholat pendek, doanya pun pendek. 10 menit kelar. Di samping ternyata orang Yahudi pakai kopiah kayak kita juga, tapi kecil. Baca Taurat mirip kayak orang Pakistan baca. Orang Pakistan itu kalau baca Quran gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, begitu. Ini orang Pakistan niru Yahudi atau Yahudi niru Pakistan? Jadi kesamaan penampilan begitu, itu bukan berarti kesamaan agama. Tadi di samping saya kan Pak Ardin pakai tasbih. Ya, itu bagi sebagian orang dianggap tasyabbuh dengan Yahudi, menyerupai Yahudi. Hati-hati, isu tasyabbuh muncul dari kelompok ekstrim. Isu-isu tasyabbuh, apa tasyabbuh? Menyerupai kaum lain, muncul dari kelompok ekstrim. Masa orang pakai tasbih disebut tasyabbuh dengan Yahudi? Kalau pakai handphone buatan Cina habis sholat, komunis nggak? Assalamualaikum, assalamualaikum. Cek dulu ya. Gimana? Ini Vivo Pak, saya yang murah-murah aja ya. Saya Yahudi nggak? Saya Cina nggak? Ya, matanya kurang sipit ya. Komunis nggak? Allahu Akbar. Kalau antum pakai Apple, apa dong? Amerika belakang Yahudi. Ente Yahudi. Kenapa? Yang pakai Apple itu Yahudi. Gitu. Emang begitu kaidahnya. Maka hati-hati. Al-aqilun, orang-orang yang berakal itu selalu Allah katakan. Apa yang Allah katakan? Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran, pikirkanlah wahai orang-orang yang punya pandangan, punya akal pikiran, ulil albab. Jadi ayo kita larang kawan-kawan kita, anak-anak kita merayakan tahun baru dengan cara mubazir.
Tapi jangan melarangnya dengan cara yang salah, mengkafirkan orang dengan cara yang membabi buta, sampai buat spanduk di mana-mana, menganut 3 agama sekaligus dalam satu malam. Wallahi ya, antum belajar fikih, gak usah fikih deh ya, sifat 20 aja belum beres, itu bab syahadat belum beres. Yang membatalkan syahadat apa? Adakah di situ main trompet? Maka belajar akidah Ahlussunnah itu belum beres. Cuma dengan ini baju koko ini ya, bener gak? Ini tersabuh dengan siapa ini? Allahu Akbar. Jadi tolong, ini pelan-pelan kita ngomong ya, tapi ini keras aslinya nih. Tolong larang kawan kita merayakan tahun baru dengan sikap mubazir, tapi jangan kemudian mengkafirkan dia, memurtadkan dia, mengatakan dia menganut 3 agama sekaligus. Allahu Akbar. Mana ada di Kristiani orang main apa? Lonceng langsung menjadi Kristen. Coba tanya pendeta manapun, Kristen itu gimana caranya? Dibaptis dulu Pak. Baptis itu ya syahadat kayak kita. Gak ada itu yang begitu. Pakai tasbih jadi Yahudi. La ilaha illallah. Kalau begitu Abu Hurairah sahabat Rasulullah Yahudi. Berarti yang menghujat sahabat siapa dong? Syiah ente ya. Yang berani hujat sahabat siapa? Yang merendahkan amal sahabat siapa? Tapi ingat, cara untuk menghancurkan karakter seseorang, figur seorang ustadz, itu cukup tuduh 2 aja. Ini cara mereka. Hati-hati dengan mainan ini. Ustadz Syanu taqiyah. Kenapa? Dia Syiah. Taqiyah itu ngerti taqiyah? Menyembunyikan syiahnya, menampilkan ahlussunnahnya. Ya Rob, ya udah kena, banyak yang kena sudah. Ulama ahli tafsir kita Quraisy Syihab dituduh Syiah. Kalau nggak Syiah, tuduhan kedua, wah ini paling enak. Oh lulusan mana? UIN. Dosen di mana? UIN. Dari mana? Ciputat. Ya sudah, liberal. Allahu Akbar. Jadi antum hati-hati dengan mainan-mainan kata-kata ini. Ini cara untuk menjatuhkan figur. Dulu radio Rasil itu radio Ahlussunnah. Supaya orang nggak mau denger Rasil, maka si radio yang satu lagi bilang apa? Itu radio Syiah. Betul, dulu ada orang Syiah yang taqiyah di situ, udah dibersihin semua, udah aman. Kalau tasyayyu' itu banyak orang kena. Ada tasyayyu', mencintai Ali, itu banyak yang kena. Tapi kalau Syiah itu pasti Rafidhah, mencaci para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Itu nggak mungkin. Jadi teman-teman semua, saya mengimbau, mari pergantian tahun itu diisi dengan hal yang positif. Buat pengajian kek, tapi jangan buat sholat akhir tahun, nggak ada. Akhir tahun Masehi ada nggak? Nggak ada. Kalau doa ada buat ulama, tapi itu akhir tahun Hijriah, awal tahun Hijriah, nggak disebutkan itu tahun Masehi, nggak disebutkan. Wallahu a'lam. Ya, kalau dibuat misalnya malam tahajud tahun baru, itu baru bid'ah. Tapi sholat tahajudnya bid'ah. Eventnya kok malam tahajud doang? Itu dalam hukum fikih, jangankan itu ya. Nabi SAW memakruhkan, melarang sebagian sahabat yang mengkhususkan malam Jumat untuk qiyamul lail. Nabi maunya tiap malam qiyamul lail. Jadi mari nanti nggak usah main trompet, ya. Nggak usah main. Apalagi tuh yang ketiga, nggak usah main begituan. Kalau ngumpul-ngumpul doang, ngopi boleh nggak? Ya boleh. Nonton bola boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Jadi dia mirip kayak hukum-hukum yang lain. Kontennya apa, maka itulah hukumnya. Gitu ya. Ini tipsnya. Kalau nggak jadi ustadz nggak apa-apa. Sekarang kita kasih kuncinya. Isi perbuatannya, aktivitasnya apa, itulah hukumnya. Oke? Kita
kita masuk ke kitab yang ngomong kalbu aja ya. Itu ngomong horor dikit. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masuk ke tokoh yang disebutkan di kitab ini, tokoh yang ke-49. Nama imamnya Abu Ishaq Ibrahim Al-Qassar atau Ibrahim bin Daud Ar-Raqi. Beliau ulama Syam. Syam itu yang kita sebut Suriah, Lebanon, Palestina, Yordan. Tersebut dengan Suriah. Syam ya. Syam ini mempunyai tradisi kelembutan kalbu. Maka saya punya beberapa guru dari Syam, itu kalau ngomong tuh enak. Kita kayak dibuai-buai gitu. Misalnya ngomong Arabnya gini, ayyuhal ikhwah il'alamu anna qulubakum manzuratun baina yadayillah. Nah gitu ngomongnya ya. Fa inna Allah ta'ala yanzuru ila qulubikum. Jadi gitu aja enak. Beda orang Mesir ya, kenceng kalau orang Mesir. Tapi orang Mesir itu lebih akrab dari orang-orang yang lain ya. Lain lagi dengan Saudi, lain lagi dengan Irak. Irak ini paling kenceng ngomongnya. Itu kalau khutbah kayak perang, Pak. Perbedaan-perbedaan begitu ya, mirip-mirip kayak orang Padang, Batak, Toraja, Jawa. Beda kan kayak khutbahnya. Sunda beda lagi tuh ya. Nah, teman-teman semua, imam ini berasal dari Syam dan pernah menjadi orang yang sama-sama berguru bersama imam yang sering kita kenal, Imam Al-Junaid ya, Al-Junaid Al-Baghdadi. Disebut Imam At-Taifah, Sayyid Taifah, imam pemimpin sufi, ulama salafus saleh. Wafat tahun 297 Hijriah lebih kurang. Maka sufi dari salaf. Maka orang yang menghujat sufi menghujat salaf. Hati-hati ya, karena hari ini berani-berani ustaz-ustaz sekarang tuh berani-berani ditanya sufi, jawabnya apa? Zindiq. Berarti Imam Junaid zindiq, Pangeran Diponegoro zindiq, Sunan Gunung Jati zindiq, Sunan Ampel zindiq. Kenapa? Sufi. Ar-Razi zindiq. Kenapa? Bela sufi. Dari mana begitu kalimatnya? Terus yang dinukil qaul Imam Syafi'i yang tidak sahih bersumber dari beliau. Kata Imam Syafi'i dalam qaul yang tidak sahih, kalau kamu melihat orang dungu, falyanzur ila sufi, maka lihatlah si sufi. Saya kasih tahu di diwan Imam Syafi'i menukil qaul sufi banyak sekali. Berarti Imam Syafi'i murid orang dungu dong. Ya, ini sekarang kita mulai kenceng-kenceng, Pak. Ya, kenapa? Mereka kenceng sama kita. Idfa billati iya ahsan, ya. Kita membalas, menyerang kembali, mengkritis kembali dengan cara yang ahsan, betul, dengan cara yang baik, lebih ilmiah, insya Allah. Ya. Namun kalau dia mau ngajak baik-baik, ya kita bil mau'izatil hasanah. Kalau wajadilhum billati ahsan. Ini ayat untuk non-muslim, Pak. Apalagi sesama muslim. Maka nggak boleh menggunakan kalimat zindik kepada sesama muslim. Haram hukumnya. Antum termasuk orang fasik. Kenapa? Dalam hadis yang sahih, sibabul muslim fusuq. Mencaci sesama muslim adalah fasik. Saya walaupun beda dengan salafi, beda dengan hati, saya nggak pernah mengatakan mereka zindik. Saya beda dengan beberapa ustaz di sini, kita nggak pernah bilang dia zindik, sesat, gitu nggak pernah. Ahlu bid'ah nggak mau kita. Kita cuma katakan nahnu ittafaqna alal ikhtilaf. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Mau nggak? Sepakat untuk tidak. Kenapa? Jangankan antum, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma itu banyak nggak sepakatnya. Namun mereka ngobrol, mereka dialog. Kita kan nggak mau dialog. Kita maunya main-main serang-serang dari satu pihak. Nah, itu yang tidak baik. Baik. Imam Ibrahim Al-Qassar ini teman Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Sayyidu Taifah, Imam Salafus Saleh, Imam Sufi. Jadi
sufi sama dengan salaf. Udah masuk rumusnya? Ya. Berarti mengingkari sufi, mengingkari ulama salafus saleh. Antum buka Sahih Bukhari ketemu sufi di situ. Antum buka Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, ketemu ulama-ulama sufi yang jadi guru ahli hadis. Waqad umurnya dipanjangkan Allah Ta'ala, wa asha ila sanah 26 wa 300, umurnya dipanjangkan Allah lebih dari 100 tahun. Maka dia berumur apa itu ya, wafatnya 326. Temannya tadi Imam Junaid tahun berapa? 297. Berarti berapa tahun? Ayo, matematikanya bermasalah nih. Dulu kena doktrin ya, diharamin matematika sama gurunya ya. Baik. Apa kalimat yang menarik yang beliau wariskan kepada kita? Ada banyak kalimatnya. Di antara kalimat yang beliau katakan, beliau menyebutkan begini: at-tawakkul as-sukun ila matmunil haq. Hei orang-orang yang tawakal, jika benar engkau bertawakal, maka jangan banyak ngomong, tapi as-sukun ila madmunil haq, merasa tenang, diam, kalem, ifah terhadap jaminan Allah Ta'ala. Ini yang jomblo-jomblo, takut nggak masalah jodoh? Serius. Masalah nafkah, jodoh mungkin nggak takut, tapi nafkah takut. Udah tenang aja, jalani aja hidupnya ya. Kenapa? Dulu semua yang sudah menikah ini juga takut dulu waktu mau menikah. Wah, gimana cara ngidupin anak-anak nih ya, makan sendiri aja susah. Dia lupa rumusnya. Allah itu memberi, itu seberapa banyak orang tuh ngeluarin, bahkan lebih banyak pengeluaran, banyak pemberian. Itu selalu begitu. Coba dulu waktu sendiri gajinya 500.000, pas punya istri 2,5 juta, punya anak 5 juta, punya anak lagi 7 juta, belum punya anak lagi udah 50 juta. Banyak yang begitu, bahkan lebih dari itu. Jalani aja ya. Jadi apa yang disebut tawakul? As-sukun, merasa tenang, merasa damai, merasa percaya, trust kepada jaminan Allah Ta'ala. Orang kalau percaya itu masih ada ragu nggak? Jadi kalau masih bertanya-tanya, besok, nanti, tahun depan aku gimana nasibnya, itu orang belum tawakul ya. Bertawakal ke tempat pekerjaannya. Maka di Quran dikatakan bertawakallah ya, fatawakkalu ya, bertawakallah kamu kepada siapa? Alal hayyil ladzi la yamut, kepada yang maha hidup tidak pernah mati. Mohon maaf, orang tua kita hidup, ada yang sudah mati? Ya, ibu saya pun sudah meninggal. Masih muda kata orang, 58, 59. Punya bos nggak? Dulu yang punya bos atasan sudah meninggal, ada nggak? Ada. Banyak. Bergantung ke bos, meninggal. Bergantung ke perusahaan, perusahaan ada yang hancur ya. Dulu siapa sangka, namanya dulu apa, kalau perusahaan-perusahaan minyak yang di Sumatera, Kalimantan itu apa, Caltek ya, berubah jadi Chevron. Siapa sangka Chevron sekarang mau angkat kaki? Siapa sangka, Pak? Orang mengira dia akan enak terus, ternyata belum tentu. Begitu juga sebagian orang mengira dia susah terus, belum tentu. Siapa tahu orang-orang yang hebat hari ini nanti dihina, orang-orang yang hina hari ini dia menjadi hebat. Siapa tahu anak-anak yang dibully di sekolah-sekolah hari ini dia nanti pemimpin-pemimpin yang hebat. Jadi ustadz-ustadz yang berkarisma, ustadz-ustadz yang tidak takut dicaci, tidak melayang jika dipuji. Nanti akan ketemu orang-orang begitu. Kalimat beliau yang kedua, sebenarnya penjelasan ini banyak, kita lanjut aja ya. Ada makom tawakal, ada makom setelah itu namanya ridho. Kita sering baca raditu billahi robba.
Maqam itu Bapak Ibu Saudara makan Allah, itu mirip dengan stasiun rohani. Kayak stasiun kereta lewat, nanti dia balik lagi. Begitu terus, dimuter. Tapi perasaan pertama melewati satu stasiun beda nggak dengan yang kedua? Beda. Waktu berangkat ke suatu tempat terasa lama nggak? Waktu balik terasa cepat. Kira-kira begitulah pengalaman orang rohani. Begitu terus Pak, begitu terus. Dulu waktu kita mikir masuk SMP, lalu SMA, rasanya kelam sekali 6 tahun. Ternyata ada yang udah selesai S2, ada yang selesai 1, ada yang selesai S3. Diingat cukup dengan 1 detik, langsung ingat semua. Kalau perlu ada sekolah lagi, kira-kira begitu sebagian orang. Apa kata beliau? Ar-radhi, orang yang ridha itu la yas'al, adalah orang yang tidak banyak bertanya dan meminta-minta, baik kepada Allah apalagi kepada makhluk. Masa ridha kepada rezeki Allah, tidak minta kepada Allah tapi minta ke makhluk? Ada nggak orang begitu? Kurang doanya tapi minta ke makhluk. Imam Ibn Athaillah mengatakan, du'auka, kadang-kadang kamu berdoa tapi kamu menuduhnya. Menuduhnya apa? Dia lupa untuk memberimu. Menuduhnya bahwa dia terlambat untuk memberikan hajatmu. Kadang-kadang kita doa begitu, benar gak? Itu menuduh. Doa begini gak lebih afdal dari zikir. Sebaiknya stop dulu doanya, zikir dibanyakin. Udah bagus zikirnya, baru doa lagi. Apa kata beliau? Kata beliau berikutnya, walaysa min syartir ridha al-mubalaghatu fi du'a. Syarat orang ridha, orang tawakal itu bukan banyak doa. Banyak apa? Banyak usaha dan tidak meminta-minta kepada makhluk Allah. Ini yang disebut ifah. Ya. Lalu beliau mengatakan, hasbuka minad dunya sohbatu faqirin wa khidmatu waliyin. Mau tahu perbendaharaan akhirat yang ada di dunia? Mau tahu? Cuma 2. 1, fakir. Fakir di sini bukan miskin. Fakir di sini orang yang hatinya merasa butuh kepada Allah. Istilah fakir digunakan di kitab ini untuk menyebut sufi. Untuk menyebut siapa? Jadi hasbuka minad dunya suhbatus sufi, itu maknanya. Cukuplah kamu di dunia kamu bersahabat dengan permata-permata akhirat. Siapa itu? Sufi. Sufi itu mewarisi khusyuknya Nabi. Ahli fikih mewarisi hukum Islamnya Nabi. Ahli akidah mewarisi imannya Nabi. Orang yang mewarisi 3 itu semua disebut dia imam. Disebut dia imam. Kalau enggak belum nyampe imam. Ya, do'amam di depan ya. Lalu dikatakan wa khidmatu waliin, permata kedua adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ciri-ciri kekasih apa? Ingat selalu yang dikasihinya. Maka ciri-ciri wali, kalbunya, lisannya tidak putus menyebut nama Sang Maha Kekasih, Allah Ta'ala, lalu Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu pengikut Rasulnya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, lalu pengikut sahabatnya. Ini yang disebut menyebut sanad keilmuan. Oleh karena itu ulama salafus saleh mengatakan, zikur salihin tazilur rahmah. Menyebut nama guru-gurumu yang soleh yang terdahulu adalah bagian dari rahmat. Tanzilur rahmah, rahmat turun. Itu sebabnya orang-orang yang tidak mau berguru, yang gengsi berguru, rahmat kurang bercucuran dari lisannya, wajahnya jauh dari kasih sayang. Kalimat-kalimat yang muncul dari mulutnya ini, kalimat-kalimat yang tidak mewarisi rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali Rasulullah menangis ketika anaknya Ibrahim wafat. Beliau nangis. Ternyata Rasulullah itu manusia, tapi nggak perlu bilang rembes, ya, nggak perlu bilang dia nyolong, ya. Untungnya dia sudah minta maaf, ya. Kalau nggak kita debat habis-habisan. Masa Allah biarkan seorang nabi penghulu alam semesta, tapi Allah jaga seorang nabi Bani Israel bernama Nabi Musa? Dijaga nggak Nabi Musa ketika dihanyutkan?
Dijaga nggak? Rembes nggak? Enggak. Enggak. Sesat nggak? Enggak. Maka mustahil seorang Nabi Muhammad itu kemudian terlantar nasibnya. Mustahil. Maka orang-orang yang mengatakan itu wajib tobat kepada Allah Ta'ala, minta maaf kepada Rasulullah. Gak perlu minta maaf ke umat Islam, gak perlu minta maaf ke kita, minta maafnya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dia wajib banyak salawat, gak kurang dari 1000 dia salawat itu. Kalau kurang dari 1000, gimana dia menebus cintanya ke Rasulullah SAW? Guru-guru kita untuk menebus emosionalnya yang tinggi, kebencian yang ada di kalbunya, dia kemudian menebusnya dengan salawat. Angka itu nggak penting, tapi untuk disiplin jadi penting. Khidmatu waliyin, maka ciri-ciri wali itu orang yang tidak luput lisannya menyebut nama Sang Maha Kekasih. Siapa itu? Allah, ya, menyebut Asmaul Husna. Antum suka seorang perempuan tapi yang disebut nama cewek lain, itu namanya apa? Mendua, meniga. Apalagi tuh, menempat nggak ada ya? Adanya menempati hatimu gitu ya, nggak ada. Jadi ketika orang mengatakan aku cinta kamu tapi yang ingat yang lain, maka dia pembohong. Cinta Allah, wallahi, demi Allah, cinta Allah. Coba diingat, berapa banyak menyebut nama Allah setiap hari. Abu Hurairah, saya sering sebut, 12.000 kali menyebut nama Allah setiap hari. Dan ditanya beliau, kenapa engkau zikir sebanyak itu? Jawaban beliau apa? Aku menyebut nama Allah, memuji Allah sebanyak nafas yang aku ambil. Kira-kira bagi dia 12.000. Kira-kira. Nggak ada, Pak, kita yang sanggup begitu. Kalau ada orang hari ini sanggup zikir seperti para sahabat, kita sebut majnun, orang gila, so alim. Tapi kalau kita hidup di zaman para sahabat, kita akan bilang, sesat, orang sesat. Bentar-bentar buka handphone, ya. Kalau buka handphone nggak zindik, tapi kalau pakai tasbih zindik. Allah, kebalik sudah. Saya khawatir ini yang Nabi sebut di akhir zaman, yusaddaku. Siapa yang yusaddaq? Al-kazib. Yusaddaq fiha al-kazib. Ketika di akhir zaman di Sunan Ibnu Majah dibenarkan orang-orang yang bohong, dipercaya ulama yang bukan ulama, dipercaya wali yang bukan wali, dan sebaliknya yukazzab, ya, dibohongi, tidak dipercaya. Jika ini ulama, nggak dipercaya ulama, yang dipercaya yang bukan ulama. Orang yang udah jelas jalur hidupnya itu jalur ulama, itu nggak dipercaya. Yang dipercaya yang jalur hidupnya jalur lain. Masa insinyur baca buku terus jadi ustadz, musisi obat jadi ustadz? Ya nggak apa-apa, bagus, tapi jangan ngomong hukum. Itu aja masalahnya. Karena kita untuk dapat izin berfatwa bertahun-tahun, seperti seorang dokter bertahun-tahun baru dapat izin untuk diagnosa penyakit. Jadi saya menghimbau antum yang mantan musisi, nggak ada mantan insinyur ya, dokter, apalagi filsafat, ya, apalagi pendidik yang bukan ahli hukum, ahli usuluddin, ahli syariah, udah stop ngomong hukum. Jika dakwah akhlak, dakwah motivasi. Karena dakwah tidak terbatas pada ahli hukum, tidak terbatas pada ulama. Dakwah bisa pada siapapun. Kita yang bukan ustadz, kita bisa dakwah. Tapi kalau fatwa, mesti ulama. Ya, udah ngomong fatwa panas lagi. Ya. Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Maka permata akhirat di surga yang ada di bumi, dua tadi. Orang yang mewarisi khusyuknya Nabi disebut di kitab ini fakir. Mereka lah para sufi yang tidak putus menyebut nama Allah, merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya lagi, cinta Rasulullah, rindu Rasulullah, rindu cewek, rindu seseorang, sering ingat dia nggak?
Kita kalau rindu seseorang, mau jalan ingat dia, pakai baju ingat ini baju yang dia suka, mau tidur ingat dia, bangun tidur bukan alhamdulillahillazi, tapi dia, wah dia lagi. Makanya zikir orang rindu salah satunya huwa Allah. Maka zikir bukanlah bid'ah. Siapa yang mengatakan ini? Imam Ahl Sunnah, Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, menulis kitab Al-Farqu Bainal Firaq, ulama yang mewarisi ajaran salaf, menulis kitab-kitab Ahlu Sunnah dan aliran-aliran yang berbeda dengan Ahlu Sunnah. Dia tulis Al-Farqu Bainal Firaq, kemudian Usuluddin, macam-macam kitabnya. Lalu muridnya Abdul Muzaffar Al-Isfaraini menulis At-Tafsir, ya. Mereka sudah menggariskan itu. Jadi mari, nah di situ disebutkan ulama-ulama Ahlu Sunnah itu ada 7 macam. Nomor 7-nya disebut sufi. Maka siapa yang menghujat sufi, menghujat ulama Ahlus Sunnah. Di sini banyak yang sufi yang isi, ya. Kiai Ahmad Shadiq, ya, guru kita Sayyid Aqil Munawwar, itu sufi berat itu, ya. Tapi beliau basicnya bukan sufi, basicnya apa? Ahli fikih, ahli hadis, profesor di bidang itu, dan beliau qalbunya lembut sekali. Banyak lagi, ada Habib Umar, ya, di sini. Oh, banyak sekali. Kalau saya belum sufi, saya baru suka film. Saya belum ulama, saya baru mencintai ulama. Saya berguru ke ulama, maka saya tahu ini ciri-ciri ulama. Ini bukan ulama, karena berguru ke ulama, bukan ke ubaru. Antum berguru ke ubaru sih, ya. Jadi permata dunia, sufi, wali Allah, ya. Guru kami Syekh Hasan itu mengatakan, kalau ulama misalnya ahli fikih, ahli akidah bukan wali, siapa lagi walinya? Berarti si wali itu nggak mesti yang jalan di atas air, nggak mesti kalau jalan duluan nyampe, nggak mesti. Kalau begitu juga nggak apa-apa. Itu disebut karamatul aulia. Tapi karamat terbagi 2. Ada karamat yang kubra, yang tinggi, yang besar. Ada karamat yang sughra, yang kecil. Karamat yang kecil itu contohnya yang tadi, jalan di atas air, terbang, apalagi, ya, menghilang, sholat di Mekah, itu biasa, Pak. Karamat hakiki yang kubra adalah innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Karamat tertinggi adalah al-istiqamah. Sudah punya istiqamah belum? Antum punya keramat? Udah punya istiqamah? Antum keramat sudah, ya. Yang udah istiqamah tawitir, antum punya keramat. Yang sudah istiqamah jamaah, antum keramat. Siapa yang ngomong gini? Guru ulama-ulama ahli qiraat. Hatta ulama ahli qiraat Indonesia, Kiai Ahsin Sakhah, Dr. Ahsin Sakhah, itu bagus sekali bacaannya. Guru namanya Syekh Aiman Suwaid. Beliau punya guru namanya Yunus Sud di Syam, sekampung dengan orang ini, pewaris ilmu ini. Apa kata beliau? Min karamati syekhi alla yatruka salat al-jamaah tula hayati. Di antara karamat guruku, dia tidak pernah meninggalkan salat jamaah sepanjang hidupnya, safaran wala hadaran, ya. Safir ataupun hadir, lagi jalan jauh ataupun lagi mukim, selalu sholat jamaah. Gak mesti di masjid, kalau lagi safar bisa di jalan, di mana aja, selalu sholat berjamaah. Kita cuma dari Bintaro ke Ciputat sudah ninggalin sholat jamaah, benar gak? Iya. Jadi teman-teman semua, nah ini permata, ya. Imam Ibrahim Al-Qassar juga mengatakan, petuah beliau yang berikut, al-absar qawiyah wal basair dha'ifah. Seseorang jika mata zahirnya terlalu liar, terlalu kuat, maka mata batinnya akan sangat lemah.
Kalau mata ini sering buka, melototin orang, ngeliatin orang, maka mata batin akan. Itu sebabnya para ulama sufi kalau zikir pejamin mata. Itu enggak bid'ah. Sholat boleh enggak menjamin mata? Ulama kita ikhtilaf. Tapi yang paling kuat boleh jika khusyuk. Tapi kalau menjamin mata tambah kusut, bukan tambah khusyuk, makruh. Itu yang disebut makruh. Atau imamnya dia sir terus, bahkan takbirnya sir, maka makruh menjamkan mata. Baru pejamin mata pikiran udah kemana-mana, itu makruh. Jadi pejam tidak pejam itu masalah media, bukan masalah pokok. Ya, itu persoalan fikih, tidak ada di hadis ya. Jadi gimana mereka berzikir? Maka coba lihat, pandang itu guru-guru ahli qalbu itu kalau zikir dia pasti pejam mata. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa pejam mata? Imam Ghazali mengatakan qalbu itu dia punya antena. Salah satu yang paling kuat namanya basar, sifat yang ada pada mata. Ya. Ketika si basar dibuka, maka si basirah, si qalbu akan tertutup. Namun kalau sudah terlatih seperti para wali dan para nabi, maka mau matanya kebuka ataupun tertutup sama. Inilah makomnya Nabi. Apa kata Nabi? Tidur mataku wala tanamu qalbi, tapi tidak tidur kalbuku. Pernah ngalami nggak? Pernah ngalami diangkot? Ya, denger kan kiri gitu ya. Nah, bukan yang itu. Bukan yang itu ya. Apalagi kata beliau, man iktafa bi ghairil kafi iftaqara min haitsu istaghna. Siapa yang merasa hidupnya cukup tanpa bergantung kepada yang maha cukup, siapa itu? Allah. Iftaqara min haitsu istaghna. Dia saat itu menjadi miskin, mentalnya miskin, padahal dia dalam keadaan berkecukupan. Coba lihat, kenapa banyak koruptor? Koruptor rata-rata miskin apa kaya secara fisik? Materinya banyak, duitnya banyak. Yang lagi rame di sosmed, di berita, Setnov yang pura-pura nabrak tiang listrik, itu rumahnya 600 M, Pak. Gaji antum berapa tahun tuh? Ya, mungkin mati hidup lagi gitu baru bisa ya. Kurang apa dia sehingga dia kemudian korupsi? Gak kurang apa? Ini yang disebut. Jadi ini kalimat kayak kutukan, tapi sebenarnya bukan kutukan. Yang merasa cukup dengan yang dengan zat, dengan orang yang tidak bergantung kepada yang maha cukup, yaitu Allah Ta'ala, maka dia terlaknat, terkutuk, kualat menjadi orang yang bermental miskin. Maka coba lihat di tempat kerja kita, orang-orang yang bergantung ke bos itu dan mentalnya mental miskin. Walaupun dia punya mobil, dia punya rumah bagus, mungkin istrinya pun lebih banyak dari kita ya. Mau dikutuk jadi orang miskin? Nggak mau ya. Baik. Al-kifayat tasilu ilaika bila ta'bin wal ishtighal wa ta'b kulluha fil fudul. Apa kata beliau? Kecukupan fasilitas Allah Ta'ala datang kepadamu tanpa susah payah. Coba, perlukah kita menghimbau oksigen? Hei oksigen datang dong, aku mau menghirup nih gitu. Perlu nggak? Nggak perlu. Tapi dia datang tanpa kita susah mengambilnya. Ada yang pernah mengalami sesak nafas? Susah nggak? Lalu dikasih oksigen murni, sejuknya bukan main, dan itu harganya mahal, 1 liternya udah sekian. Apa kata beliau? Kecukupan dari Allah telah Allah berikan kepadamu tanpa kamu capek. Tapi ingat, al-ishtighal wa ta'bu kulluha fil fudul. Justru orang akan kelelahan ketika dia mengejar kelebihan, duit yang banyak, harta yang banyak, rumah yang banyak. Benar nggak? Kita berangkat pagi, sama saya juga begitu kalau ngajar.
berangkat pagi, pulang sore dari kampus, dari kantor, ya kan, dari tempat bekerja. Berangkat pagi macet, pulang juga macet. Karena emang hidup sudah begini, nggak usah sesali lagi macet itu, nikmati aja. Nah, ini yang disebut sohbatu faqirin, bersahabat dengan orang yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali ketika sahabat Nabi kena angin lalu dia hujat, dasar angin. Angin apa gitu yang dinyebutnya? Apa kata Rasulullah? La tasubur rih fa innaha ma'murah. Jangan kamu mencaci maki angin. Kenapa? Dia perintah oleh Allah. Jangan sesali macet, kan pilihan hidup kita. Jangan sesali lelah, kan pilihan hidup kita. Orang kalau sadar dia memilih, dia nggak lelah. Tapi kalau dia nggak sadar dia memilih, dia akan lelah setiap saat. Jadi benar ya, kita itu cari capek nggak? Imam Al-Antaqi istrinya banyak, Pak. Terus dibacakan ayat kepada beliau, innama amwalukum wa auladukum fitnah, surat At-Taghabun. Beliau nangis dan mengatakan, ya Rabb, engkau mengatakan anakmu, hartamu adalah ujian yang melelahkanmu, fitnah. Apa kata beliau? Ya Rabb, nazidu fitnatan, kami justru pengen nambah fitnah, nambah anak, nambah istri kan. Istrinya paling umurnya kalau 40 baru 4 atau 2 atau 3. Kalau menambah lagi, ya nambah istri. Maka beliau punya istri banyak, lalu punya anak, nyari duit, nyari kerjaan, dan itu melelahkan semua. Coba lihat, benarkah ini amwal, harta, bekerja itu kan jalan mencapai harta. Di situ ada fitnah. Apa arti fitnah? Ujian, gesekan. Antum yang kerja setiap akhir tahun gesekan nggak? Nanti dipromosiin atau tidak, itu stres loh ya. Bisa sakit tipes di akhir tahun itu. Naik gaji apa enggak ya tahun depan, itu bikin stres loh Pak. Saya pernah mengalami soalnya ya. Itu bikin stres bagi orang-orang yang dia menggantungkan hidupnya kepada bosnya atau tempat bekerjanya. Iftaqarah, dia mendadak menjadi bermental miskin padahal dia kaya. Dia udah cukup tapi merasa tidak cukup. Nah ini, saya takut sekali dengan kalimat ini karena ini membicarakan kita semua. Ada kalimat yang paling berat Pak bagi saya dan kita semua. Apa kata beliau? Ad'aful khalqi man du'ufa an rabb syahawati. Makhluk paling lemah itu adalah makhluk yang paling tidak kuat menahan syahwatnya. Dan kita semua adalah orang-orang yang tidak kuat menahan syahwat kita. Baru lewat yang bening, nggak kuat gitu mata untuk ditarik, maunya ketarik ke situ. Bener nggak? Eman lewat mata, lidah, terus semuanya sampai ke ujung kaki begitu. Jadi kita ini makhluk paling lemah. Jadi orang kuat itu bukan yang baru menikah lalu tahan 3 jam Pak, bukan itu ya. Yang belum nikah mohon maaf, antum belum mengerti ya. Bukan itu, bukan orang yang banyak istri terus super gitu, bukan. Tapi yang kuat, yang mampu mengendalikan syahwatnya. Semoga kita termasuk itu ya. Jadi kalau dibalik apa? Aqwal khalq man qawiya ala raddiha. Maka sebaik-baik, sekuat-kuat makhluk ya Allah yang paling sanggup, yang paling kuat mengontrol hawa nafsunya. Tapi ada nafsu yang berat untuk para dai, para ustaz, para ulama. Apa? Lisan. Ini paling berat bagi ulama, bagi ustaz.